Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya dan masuk channel YouTube Sri Penny Sikit. Kali ini saya akan berbincang-bincang sedikit dengan Wong Kondang, Wong Jos, dulu alumni Madrasah Aliyah Negeri 1 Bulungan. Bicara tentang prestasi, tidak akan sampai kita menulis, tidak akan pena kita akan habis kalau menulis prestasinya dia. Ada satu hal yang tidak dimiliki semua orang dan ada satu hal yang menjadi ciri khas dari Mas Zainal ini. Jadi hari ini kebetulan dia tadi membimbing adik-adik untuk MyRes. Kesempatan siang ini saya akan berbincang sejenak mengenai prestasi dan apa sih tip menjadi orang sukses, tip menjadi orang pintar itu seperti apa. Ya, Mas Zainal, selamat siang. Kali ini Mas Zainal sudah sarjana pendidikan ya? Ya, alhamdulillah. Sarjana apa Mas? Pendidikan apa? Pendidikan fisika. Nah, fisika. Padahal dulu dia sampai KSM itu wakil apa? Matematika ya? Ya, semua pernah di luar SMA. Semua pernah. Matematika pernah, fisika pernah, apalagi? Biologi pernah, kimia pernah. Ya. Tapi ini juara kabupaten ya? Juara kabupaten. Sampai provinsi ya? Ya. Sampai provinsi ini semua ngapel. Ini kan orang sombong ini. Semua mampu di sana. Nah, ini sombong di mata pelajaran tidak apa-apa. Jadi ini kelebihannya Mas Zainal itu dia bisa apa saja. Jadi semua mapel, semua materi dia itu bisa. Dan teman-teman tahu semuanya bahwa dia ini meskipun dia disain itu pandai, ada satu hal yang mungkin teman-teman anak-anak semuanya tidak mengerti. Dia punya jago drama, main drama ya Mas ya. Dulu pernah main drama, dipentaskan di beberapa event dan dia jagonya. Nah ini ada iklan dulu, kucing. Baik Mas Zainal, kira-kira untuk meraih cita-cita kok bisa pintar seperti itu apa gitu? Mungkin cerita dulu ya. Jadi di SMA dulu banyak sekali yang saya dapat, terutama saya ikut beberapa lomba dan beberapa juga menang dan juga saya aktif di teater Lentera bersama BNI. Jadi perjalanannya memang panjang sekali. Jadi tipsnya buat teman-teman kalau mau bisa itu yang penting intinya adalah selalu kerja keras dan sering berdoa, itu yang penting yang harus dilakukan latihan. Selalu kerja keras dan berdoa. Jadi kalau kita kerja keras tapi berdoa itu berarti sombong ya. Ini luar biasa Mas Zainal. Jadi menginspirasi kita semuanya bahwa tidak ada yang tidak mungkin dan tidak ada yang tidak bisa kita raih selama kita mau bekerja keras dan kita pasrah dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mas, ini ceritakan coba. Selama di MA ini prestasi banyak sampai nggak bayar SPP ya Mas ya? Saking karena dia itu ranking 1 terus, nggak ada saingannya ini. Jadi IPA, IPS, bahasa itu kalah Mas dengan Zainal ini. Tapi dia tidak pernah sombong dengan jiwanya yang kocak seperti ini. Jadi dia itu kerennya di sini. Nah, Mas Zainal ini akhirnya pada saat mau lulus itu ya Mas ya, pada saat mau lulus dia daftar di beberapa universitas ya Mas ya saat itu dan diterima di UNS itu bidik misi. Bidik misi itu berarti gratis tis, betul ya, gratis. Dan ini kalau tidak anak pintar dan tidak anak yang berprestasi nggak mungkin diterima. Nah, teman-teman semuanya, anak-anak semuanya bahwa Mas Zainal ini selama di MAN dia tidak pernah mengecewakan bahwa apa yang dia perintah pasti dia sami. Makona ini yang saya ingat karena saya pernah mengajar, saya pernah bersama dia pahit-pahitnya hidup ya Mas Zainal. Berjuang dari nol. Ini kuncinya jadi siswa itu pokoknya manut ya, manut. Manut. Nah, ketika di UNS ini Mas, jadi pernah nggak bermimpi pernah mau kuliah ya? Kenapa Mas? Kok? Sebenarnya kan saya terlahir dengan dari keluarga yang berharga. Jadi memang uang itu menurut kami adalah hal yang sangat berharga gitulah. Jadi ketika saya nggak bisa mencari uang, yang bisa saya lakukan adalah menggunakan otak saya untuk berpikir atau mencari-nya. Jadi semenjak saya SMP ke SMA itu bisa dikatakan nggak bayar SPP seperti itu. Dan setelah itu sebenarnya orang tua itu sebenarnya juga tidak memperbolehkan untuk kuliah karena memang biaya kuliah kan juga mahal seperti itu. Tapi saya meyakinkan orang tua bahwasanya ini dapat beasiswa Bu,
Mak, biasa manggilnya Mae. Iya, Mae sekarang Pak. Iya. Jadi meyakinkan beliau berdua bahwasanya saya bisa kuliah tanpa bayar, malah saya yang bayar seperti itu. Nah, jadi akhirnya ya udah awalnya dari semangat itu karena memang saya berada dalam keadaan keluarga ya, bisa dikatakan tidak mampu, ya udah yang bisa lakukan adalah menggunakan otak saya untuk berpikir dan lain. Dan akhirnya bisa keterima di UNS. Ya, luar biasa ya. Jadi dia mampu mengubah dunianya itu dengan otaknya. Jadi kayak saya terharu ini ketika mendengar statementnya dari Mas Zainal bahwa saya dari keluarga yang memang tidak berada dan saya harus bisa, gitu, harus bisa dan harus bangkit bahwa dia bisa membuktikan kepada orang tuanya bahwa semua bisa dia dapatkan dengan otak, dengan pikirannya, dengan kecerdasannya dia. Dan dia sudah membuktikan. Dan dia sekarang sudah lulus dari UNS, sarjana pendidikan fisika, tahun berapa? Cum laude, Masya Allah. Bukan sekedar cum laude, tapi cum laude. 3 tahun 6 bulan. 3 tahun 6 bulan. Subhanallah, jadi inspirasi buat kita semuanya bahwa semua itu kalau dilakukan dengan sungguh-sungguh, dengan doa dan dengan kecerdasan kita, pasti kita akan bisa membuktikan kepada dunia. Nah, satu lagi, dia ini waktu di UNS itu pernah menjuarai LKIR atau karya ilmiah gitu, tingkatnya nasional sampai kemana itu? Sumatera ya? Sampai Sumatera. Hadiahnya apa itu Mas? Hadiahnya apa? Enggak apa-apa, kita bicara hadiah juga. Ya. Lombanya dulu ya, sebenarnya lombanya itu lomba karya ilmiah mahasiswa tingkat nasional. Tepatnya di dua kali begitu. Yang pertama di Politeknik Sriwijaya Palembang, juara 1. Kemudian yang kedua itu di Universitas Syekh Muhammad Banda Aceh, juara 3. Kalau masalah hadiah memang nggak seberapa sih buat teman-teman. Kalau pengen lihat, kita dulu pengen lomba itu bukan karena hadiahnya, tapi pengen jalan-jalan. Itu ketika mahasiswa memang pengen jalan-jalan. Nah, caranya itu salah satunya yaitu ikut karya ilmiah. Walaupun hadiahnya nggak seberapa. Yaitu jadi motivasinya kita pengen jalan-jalan karena kita pengen jalan-jalan gratis ya kita pakai karya ilmiah itu sehingga bisa ke sana dengan gratis. Gitu. Nah, ada cerita lucu nih. Mas Zainal ini dulu kalau mau lomba, jadi kemarin pasti tanya, Bu nanti ada snacknya nggak? Nanti ada minumnya nggak? Ini ada cerita sedikit yang naik. Yeah. Ini ternyata dia sudah tahu sendiri ketika praktek jadi mahasiswa itu, jadi prestasi yang dia raih itu dia tidak pernah menghargakan dari sebuah perjuangan. Yang penting adalah mendapat pengalaman ya. Jadi dia tahu dulu udah pasti saya sekat. Bu nanti ada minumnya nggak? Gitu. Jadi selalu, dan alhamdulillah dia sekarang sudah bisa memaknai semuanya bahwa hidup yang sesungguhnya itu seperti itu. Nah ini keren lagi nih Mas Zainal, saya baru dengar kali ini bahwa dia sekarang sudah menempuh S2 juga karena beasiswa. Subhanallah, Masya Allah, bersyukur ya. Jadi dia menempuh dari SMP, MAN, MTS ya, MTS, MAN, UNS S1, ini sekarang dia S2, pendidikan fisika juga. Dia tanpa mengeluarkan uang sepeser pun dari keringat orang tuanya ya. Saya sampai ikut nangis ini ya. Tapi ini karena ini saya makanya ya Allah, saya belajar dari Mas Zainal juga bahwa dia dengan apa ya, dia tidak terlihat cerdas anaknya ini, celelean, tapi saya tidak tahu ternyata apa ya, dibalik kelucuannya dia, kefanian dia itu dia ternyata pandai dan sangat luar biasa. Dan teman-teman tahu semuanya, adik-adik tahu semuanya, anak semuanya, dia itu tidak pernah sombong. Saya sampai detik ini, Masya Allah, dia melihat pada Bapak Ibu guru itu dia masih takdir dan masih ya Mas Zainal yang saya kenal dulu saja aliyah. Jadi S2 ini dia dibiayai oleh UNS dan biaya prestasi semoga nanti kumlot ya Mas. Amin. Dan satu lagi Mas Zainal ini dia sekarang mengajar di Al-Muayyad SMP SMA Al-Muayyad. Terus rasa gagas gajinya ya Le, yang penting berjuang. Nanti selama berjuang nanti S2 lulus ada apa namanya tes CPNS atau apa, kalau ikut semoga berhasil. Amin. Kami seluruh Bapak Ibu guru mendoakan Mas Zainal semoga sukses menempuh cita-cita Mas Zainal. Pesannya Bunda, jadi Mas Zainal jangan sombong, tetap rendah hati. Ya, baik. Pokoknya tetap rendah hati. Ya, baik. Anak-anak semuanya dan seluruh peserta channel YouTube saya yang berbahagia. Hari ini saya berbincang dengan Mas Zainal, ada beberapa yang kita garis bawahi bahwa
hidup itu tidak perlu kaya untuk mencapai cita-cita. Yang penting dalam meraih cita-cita harus bekerja keras dan berdoa. Selamat siang, salam baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.